Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim dan ulama, para kiai, para santri, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balikpapan Timur, akhirnya Bapak Ustaz Risman Haji beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Balikpapan Timur, Ketua DMI Balikpapan Timur, tentu Pak Ketua RT, pengurus masjid, lembaga Banom di lingkungan Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, dan yang saya hormati seluruh pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Bangka, Kelurahan Manggar yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin taufik Allah Ta'ala kita bisa bersama-sama untuk hadir di tempat yang mulia ini. Pertama, sekalipun tadi sudah disampaikan sama Kiai Rafi'i, belum masuk bulan Maulid Nabi, tapi saking cintanya kepada Nabi sehingga semangat untuk menyongsong Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini kita laksanakan bersama-sama. Dan ini juga tidak ada larangan, karena prinsipnya memperingati Maulid Nabi itu sebagai bentuk mahabbah kita, rasa cinta kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita semua berharap orang-orang kayak kita yang jauh dari sempurna, baik dari sisi ilmunya, amal ibadahnya, banyak dosa dan kesalahan kita. Satu-satunya harapan kita mengharap syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat syafaatnya Rasulullah. Amin. Mendapat pertolongannya Rasulullah. Amin. Amin. Allahumma amin. Selamat kepada para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat Kelurahan Manggar. Semoga pelantikan malam hari ini bukan hanya sekedar seremonial belaka atau cuma sekedar pelantikan, tapi usai pelantikan tidak banyak bisa berbuat kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu, saya kira kita sudah cukup familiar lah dengan NU itu. Tapi yang pasti, jadi pengurus NU itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Kalau bahasanya orang Kilo itu tak tambahin, butuh pinter dan kober. Selain pinter juga kudu kober. Kober itu bahasa Indonesianya apa ya? Oh, mau meluangkan waktu. Rekodnya di NU itu bolak-balik rapat, bolak-balik kegiatan, bolak-balik urunan. Sampai-sampai ada yang melesetkan NU itu tidak saja Nahdlatul Ulama, tapi juga singkatannya narik urunan. Jadi
kalau sampean gak sabar dengan ini, mesti meletek ya. Tapi yakin dan percaya, justru cara berkhidmat yang demikian itu merupakan satu wasilah perantara kita. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari pernah mengucapkan begini, siapa yang mau ngurusi NU, menghidupkan NU, bukan mencari hidup di NU, gak ada duitnya di NU, salah tempat kalau nyari duit di NU. Yang ada malah tombok, yang ada malah urunan. Orang yang mau menghidupkan NU, mau berkhidmat kepada NU, apapun jabatannya sampean ketua ranting NU dan jabatan saya sama ketua PCNU Sebalikpapan itu sama saja. Satu, sama-sama gak dapat gaji. Dua, sama-sama niatnya hanya berkhidmat, gak ada bedanya. Kata Mbah Hasyim, orang yang mau murid-murid NU, menghidup-hidupkan NU, macam-macam caranya. Yang ibu-ibu mungkin bisa lewat fatayat muslimah. Ibu-ibu yang tidak bergabung di muslimat fatayat menghidup-hidupkan tradisi NU, yasinan, apalagi itu sholawatan, apalagi di lingkungan kamu itu berjanjian, apalagi wis macam-macam tradisi-tradisi yang itu merupakan satu ciri khas Nahdlatul Ulama. Maka kata Mbah Hasyim, nanti saya akan akui sebagai santri saya. Saya doakan dia dan 7 keturunannya kelak di akhirat, kelak ketika akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi boten baik-baik. Kalau cuma dinilai dengan duit, tidak ada nilai. Berapapun banyaknya duit, dalam waktu sebentar bisa habis. Tapi kalau panjenengan kok mau berkhidmat kepada NU, menghidup-hidupkan NU, salah satunya dengan Maulid Nabi. Karena kan yang paling menjadi garda terdepan yang bela tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dalam konteksnya organisasi adalah Nahdlatul Ulama. Di mana sebagian orang masih sampai hari ini mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, yasinan itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah, nyelameti orang tuanya 3, 7, 40, 100 harinya bid'ah. Ziarah kubur ke orang tuanya, mendoakan orang tuanya bid'ah. Kunut pada waktu subuh bid'ah. Sholat pakai musolli bid'ah. Begitu seterusnya. Terus kalau cuma bid'ah masih mending. Kadang-kadang mereka tidak saja menyebut kita ini ahlu bid'ah. Kalau sudah mengatakan ahlu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalal, semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar,
dan semua kesesatan itu tempatnya di dalam api neraka Allah. Jadi pulau sampean sak pejit ini meringati Maulid Nabi, apa maneh sampai gawe ndok-ndok ini, gawe telur sampai ditakoni mana dalilnya? Ada. Berarti bid'ah, betul. Tapi itu salah satu perilaku di dalam Nahdlatul Ulama, bid'atun hasanatun, bid'ah yang baik. Nahdlatul Ulama menjadi bemper menjaga tradisi-tradisi itu. Andai saja mohon maaf di Indonesia itu nggak punya NU, secara tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah dari waktu ke waktu akan semakin terkikis habis. Alhamdulillah Balikpapan khususnya, Indonesia terkhusus Pulau Jawa, masjid-masjid, langgar-langgar, musola-musola, tradisi-tradisi itu sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat akan tetap terjaga dan terpelihara. Sholat pakai musolli, khutbah pakai tongkat, adzan 2 kali. Ini salah satu tugas Nahdlatul Ulama. Jadi gak baik-baik dari pengurus NU itu jogo masjid, jogo langgar, jogo tradisi-tradisi amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah sekian abad diturunkan oleh para guru-guru salafus saleh kita. Maka wajar kalau Basim Asy'ari ngasih garansi, memberikan garansi siapa yang mau menjaga NU. Beliau tidak ngasih iming-iming duit gaji dah. Tapi iming-imingnya orang yang mau menjaga tradisi-tradisi di dalam Nahdlatul Ulama, akhir hayatnya sampai 7 turunan, selain diakui sebagai santri Hadratul Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, didoakan akhir hayatnya husnul khotimah. Amin Allahumma. Ayo model-model kayak lo jenengan yang kan orang yang pas-pasan, ilmunya pas-pasan, amal kebaikannya pas-pasan, dosane terlampau banyak, kesalahannya terlalu akeh. Sehingga kalau jenengan ngeten ini kalau nggak berjamiah, nggak mau berhimpun, nggak gelem kumpul karo jamaiyahnya ulama, kok mohon maaf rasa-rasanya di akhirat, di yaumil kiamat, jangankan masuk surga, mungkin selamat saja belum tentu. Kalau jenengan itu kalau ditimbang-timbang amal kebaikannya dan keburukannya, kok saya yakin semua kalau ditanya sepakat mesti akeh dosane tinimbang amal soleh. Sampeyan kan mesti gak pede, kira-kira sampean akeh amal soleh apa akeh dosane amal soleh. Koyoke rasanya ya kelewatan lah kalau umpamanya berani ngomong kayak gitu ya kan. Pasti kalau jenengan kalau mau jujur, kita ini banyak salahnya, banyak dosanya dibanding dengan amal soleh, amal kebaikan kita. Mulai bangun tidur, gitu, sampai kembali tidur, entah itu dosa karena mata, dosa krono lesan, dosa karena kedua telinga kita, atau dosa anggota badan kita.
Yang nyaris itu gak terhitung banyak dan jumlah. Wali kemudian sinten nika Abu Nawas itu punya syair, yang syair itu juga sampai hari ini masih diabadikan sama orang NU. Biasanya dibaca setiap malam Jumat. Nopo? Ilahilas tulil firdausi a'la wala akwa ala naril jahim. La ilaha tulil firdausi a'la wala yang Allah Tuhanku lastu lil firdausi a'la. Duh ya Allah, aku ini orang yang tidak pantas jika dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Ini kata Abu Nawas. Ini umpama ini cuma etok-etok umpama. Kira-kira pun jenengan pantes ke boboto di boboto sarung. Oke, boboto itu seru ya. Bobotonya pantas, kita, wes apa ngalah ya. Abu Nawas mengatakan, ya Allah, aku ini merasa gak pantas dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Sebab jujur, kalau kita hitung amal kebaikan kita tidak seimbang dengan kesalahan dan dosa. Itu sholat. Sholat sampai musuh. Oke, sampai lihat sholat duhur, Allahu Akbar, hujan, sampai punya jemuran. Ingat Allah punya jemuran. Sholat potongan ikut jemuran itu merasa masuk surga ya. Ibu-ibu sedekah. Kalau ada kota infak sedekah. Oke. Kalau ada kotak infak lewat depan sampean megang di dompet ada 100.000, 50.000, 10.000, 5.000. Yang sampean masukkan yang mana? 100.000. Kalau bikin ngomong gitu, orangnya gak potongan kita ada 100.000, 50.000, 5.000 yang masukkan 100.000. Ya. Jujur aja, paling banter yang tadi itu kalau nggak yang 5.000, 10.000. Ya. Itulah kekuatan amal ibadah. Malam tahajud iya, tapi mungkin kadang-kadang kalau pas lagi ada masalah, anaknya kepingin masuk polisi, anaknya mau masuk kedokteran, wah setiap malam tahajud. Masalahnya selesai, tahajudnya alhamdulillah. Ayo ngomong bisa pantes lurus. Teori ini kombi ya, kita ini kalau ukuran amal soleh, nyuwun saya jujur saja masih jauh dari sempurna. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, baca Qurannya ibu, Al-Quran 30 juz itu khatam setahun, sebulan, atau seminggu, atau berapa tiap hari sekali khatamnya? Halo? Berapa? Setahun sekali?
sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali? Nah, ya kan? Bu, sampai nekor milih megang HP, main WA atau Facebook 1 jam tak? Nonton TV 1 jam tak? Baca Quran 1 jam tak? Gak betah ya kan? Baca Quran 1 jam gak betah. Hah? Suruh baca Quran 1 jam gak betah. Suruh nonton TV ya berjam-jam betah. Main HP ya berjam-jam betah. Kalau dulu orang bangun tidur suami istri yang pertama kali dicari tangan yang gaya itu boleh dibujuri. Itu dulu. Sekarang kalau bangun tidur yang pertama kali dicari apa? Oh, bangun lebih suarga. Suarga ini bahaya. Makanya benar kata Abu Nawas, ya Allah Tuhanku, malah aku ini gak pantas. Sholatku belum sempurna, ibadahku belum sempurna, ngajiku belum sempurna. Kalau aku dimasukkan ke dalam surgamu, surga Firdaus, wala aqwa ala naril jahim. Tetapi ya Allah, aku gak sanggup kalau dimasukkan ke dalam neraka jahim. Potongan yang belum jenengan itu tadi dilebok di swarga ora pantes, dilebok di neraka ora sanggup. Padahal di akhir itu tempatnya kalau nggak surga neraka. Terus mau gimana? Surga merasa nggak pantas sebab belum sempurnanya amal. Di neraka jelas kalau jenengan pasti nggak sanggup. Kenapa? Andai saja kata Rasulullah, 1 biji kerikil api neraka ditaruh di kampung ini, Pak Bu. Yang terbakar bukan hanya kampung ini, 1 dunia itu semua akan hangus terbakar, saking panasnya api neraka. Maka benar kata Abu Nawas, aku gak sanggup ya Allah kalau dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Maka kalau Bapak Ibu kata Rasulullah, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, teman-teman ingat, jika Allah itu menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, la'ad jalallahu al-uqubata fid dunya, niscaya Allah akan mempercepat balasan dosanya orang itu di dunia saat di dunia. Sederhananya begini Pak Bu, lek Gusti Allah niku seneng karo kula sampeyan kabeh. Kalau Allah itu menghendaki kula panjenengan sebagai hamba yang dikasihani, hamba yang dicintai, menjadi orang yang baik, kesalahan kula sampeyan di dunia ini dipercepat balasannya. Bentuknya macam-macam, sakit, boros, macam-macam, ganti duit. Jadi kalau sampean sakit jangan sungkan sama Allah. Allah gimana, aku sudah puasa, sudah sholat, sudah tahajud, kok masih sakit-sakitan? Mungkin itu cara Allah mencintai hambanya, menghapus dosa-dosanya. Kenapa? Allah gak tega kalau hamba yang beriman itu memikul balasannya nanti di yaumil qiyamah. Terlalu berat. Maka bagaimana? Di dunia ini balasan dosanya mata, dosanya mulut, dosanya telinga, dosanya lalai lupa dengan Allah, itu sama Allah dipercepat saat di dunia ini. Bentuknya mungkin penyakit, susah boleh rezeki, buka warung, sepi ya malah itu juga. Lalu beriman boleh sepi
dia harusnya mendekatkan kepada Allah. Itu semua sebagai bentuk tebusan kifaratul dzunub, tebusan dosa dan kesalahan kita. Itu berlaku untuk diri kita masing-masing. Kalau untuk orang lain, sampean nengok orang sakit, yo bahasanya diperhalus. Bu, sakit apa? Ini loh gejala jantung. Oh, mudah-mudahan ibu diberi kesabaran, diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan dibilang ibu, sampean sabar saja, ini tebusan dosa-dosa ibu. Orang sama ngomongin orang lagi. Sekalipun sesungguhnya benar. Oke. Jadi kalau kita ngayal, kalau hidup itu gak sakit, ya gak sakit itu siapa di dunia? Cuma satu. Siapa? Fir'aunnya gak pernah sakit. Ayo, sampai mau gak pernah sakit sama sekali kayak Fir'aun. Fir'aun itu diistidrat oleh Allah, ya, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah bentuk anak kutukannya selama hidupnya Fir'aun itu tidak pernah sakit, baik yang ringan apalagi yang berat. Jadi tidak pernah ceritanya Fir'aun pilek itu tidak pernah, atau masuk angin tidak pernah. Tapi kalau alhamdulillah karena bukan golongannya Fir'aun, bolak-balik nggak dulu itu masuk angin. Ya alhamdulillah. Berarti tanda Allah itu sayang dengan kita. Bentuk Allah menghapus dosa-dosa kita. Karena sebaliknya kata Rasulullah, wa idza aradallahu bi'abdihi syarran, jika Allah menghendaki hambanya itu buruk, amsaka bidzambihi hatta yufiya bi yaumil qiyamah. Dosanya itu ditahan sama Allah, balasannya itu ditahan sama Allah sampai nanti di hari kiamat. Orang itu akan mempertanggungjawabkan dosanya, siksanya di hadapan Allah. Makanya kalau sampai sendiri kalau kafir, bukan kok gak sholat, gak poso, gak Islam, umumnya ada di mana-mana, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya bagus-bagus, padahal mereka gak beriman, Pak. Kata Rasulullah, orang kalau dikehendaki menjadi orang yang celaka, justru dosa-dosanya ditahan sama Allah Ta'ala, nanti balasannya disempurnakan di yaumil qiyamah. Ayo dengan orang di sabar, ada masalah sabar, ya. Jadi itulah perilaku orang. Mulai Kanjeng Nabi itu apa? Dijadikan uswah contoh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Contoh yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu hidupnya sangat sederhana sekali. Kalau mengatakan miskin kok rasanya kurang adab, tapi sangat-sangat sederhana. Sederhana bagaimana? Nabi itu kalau bangun tidur, apa ini namanya, punggungnya itu pasti ngecap bekas alas tidurnya. Saya tanya sama sampean, orang kalau tidur sampai punggungnya itu ngecap alas tidur, itu saking empuknya alas tidur atau saking kerasnya alas tidur? Saking kerasnya alas tidur. Apa alas tidurnya Nabi? Alas tidurnya Nabi cuma pelopak kurma. Kalau sampai itu beno ora sugih alas tidurnya kasur, spring bed. As-salatu khairum minan naum. Itu mulai tok. Saking itu kasure. Coba lihat zamane Bapak itu sampai dia. Sampai kok, zaman apa sih?
Jalan. Terus menangi. Main kloso kan gure. Sore ini loh. Saya pakai dari bambu. Jalan. Wah, kayak gini. Cekal dari Allah. Saat ini kita jarang miskin, fakir itu miskin motorin loro kok. Diarani yakin HP-nya papat sama. Kalau dulu zaman Nabi itu kalau miskin ya miskin berulang. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu cuma saya Pak Bu. Setiap hari tinggalnya di masjid. Sampai beliau itu dijuluki Ashabus Sufa, orang yang tinggalnya hidupnya di samping masjid. Kalau di sini kayak di samping ini. Kenapa? Pertama memang saking Abu Hurairah itu golongan orang gak punya. Yang kedua saking cintanya Abu Hurairah dengan Nabi. Rasanya kalau sehari gak bisa lihat Nabi, itu sungguh sangat menyusahkan hatinya Abu Hurairah. Suatu hari Bapak Ibu, Abu Hurairah itu tidak kelihatan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya sampai sholat subuh. Nabi tanya sama sahabat, kemana Abu Hurairah tidak kelihatan? Gak tahu kami harus. Coba dicari. Akhirnya orang pada nyari Abu Hurairah. Setelah dicari ketemu di pinggirnya bisa. Ya semacam di hutan kira-kira. Kondisinya sudah mau pingsan, sudah lemah sekali. Akhirnya dipotong rame-rame, dihadapkan kepada Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, ya Abu Hurairah, kamu kenapa nggak ikut sholat maghrib, isya, subuh berjamaah di masjid? Kata beliau, Rasulullah, saya ini beberapa hari nggak ketemu makanan. Benar ya Rasulullah. Saya takut kalau saya paksakan ikut berjamaah di masjid, saking laparnya terus saya jatuh pingsan. Kira-kira bahasa kalau sampai izin sampai semaput di delokong akeh guru-guru duri. Saya nggak mau merepotkan orang lain ya Rasulullah. Rasul kalau nggak percaya, coba mohon izin apa Hurairah. Tangannya Nabi dipegangkan perutnya Abu Hurairah. Tuh, ini ada apanya ya Abu Hurairah? Kok benjel-benjel? Oh benjel-benjel bahasa Indonesia. Benjel-benjel. Apa? Ada yang tahu apa? Benjel-benjel itu apa ya? Apa enggak? Ayam makanya benjel-benjel. Apa itu Abu Hurairah? Jadi antara perutnya Abu Hurairah sama sabutnya itu ada batu. Makanya ketika dipegang perutnya Abu Hurairah, Rasulullah itu pegang ada batu tadi. Tuh, ini apa Abu Hurairah? Ini batu ya Rasul. Untuk apa? Ganjal perut karena saking lapar. Saya lapar itu. Wong kuwi lapar, kuwi kosong Ramadan nek kowe tenan, sampe ganjal lapar. Apa ikuti Abu Hurairah ya? Oh, kamu lapar, kamu ganjal pakai batu. Nah, kata Rasul, ya sudah, kalau gitu ganti tangannya Abu Hurairah, ditarik, ditempatkan di perutnya Rasulullah. Abu Hurairah kaget, loh, ya Rasulullah, ini kok batunya banyak. Ada berapa? 3 ya Rasul. Nah, kalau diganjel satu batu itu baru lapar. Tapi kalau sudah 3 batu berarti sangat. Itu Nabi kita Pak. Kadang kita ini malu memperingati lahirnya Rasulullah, tapi belum bisa mengikuti keteladanan akhlak Rasulullah. Nabi itu kalau berdoa Pak ya, andai kata mau batu-batu, kerikil-kerikil, pasir-pasir di bumi diminta kepada Allah agar itu dijadikan emas, seketika dijadikan emas oleh Allah. Andai kata itu diminta jadi mutiara seketika oleh Allah. Tapi Rasul tidak pernah melakukan yang demikian. Kenapa? Satu alasan.
doa-doa mustajabnya Rasulullah itu sebagian besarnya disimpan nanti dipakai di akhir. Untuk apa? Khususnya untuk mensyafaati umat. Kalau nabi-nabi lain, rasul-rasul lain dikasih doa yang mustajab, semua dipakai. Tapi Rasul tidak. Hanya sebagian sedikit kecil sekali dipakai. Yang paling banyak sisanya doa-doa mustajab itu disimpan sama Allah, sama Rasulullah, sebab akan dipakai nanti di yaumnya. Untuk apa? Khususnya untuk mensyafaati, menolong umat-umatnya, termasuk seperti orang kayak kita. Nanti itu kan semua orang ketika di padang mahsyar, di mana tempat itu tidak saja panas, tapi orang berjejal-jejalan, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang paling akhir kemudian nanti itu berkumpul jadi satu dalam ketidakpastian, belum jelas antara surga dan neraka, semua penuh. Sehingga karena merasa capeknya, merasa lelahnya, merasa beratnya masa menunggu itu, ngenteni kan perbuatan yang paling bosen gitu, ngenteni sih gak jelas. Panggil lamanya sampai kemudian akhirnya di antara kita menemui Nabi Adam. Nabi Adam, sampai bukan orang tua kami, kok sampai berdoa agar Allah segera memberikan keputusan. Kami semua gak sanggup. Kalau perlu kami masuk neraka sekalipun, sampai seperti itu. Tapi apa jawabnya Nabi Adam? Anak-anakku semua, jangan kalian hari ini meminta untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Aku malu hari ini berdoa kepada Allah. Sebab dulu waktu hidup di dunia pernah sekali berdoa salah. Sampai berapa kali itu selama itu berdoa salah? Banyak. Dosa itu. Nabi Adam cuma sekali saja. Apa? Semua kita pernah mendengar riwayat Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang makan buah kuldi, tetapi atas bujuk tipu rayunya iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah kuldi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Adam, Hawa, kamu jangan sekali-kali dekati pohon kuldi ini. Di dalam makanan apa saja saya akan makan. Minuman apa saja kamu minum. Asal jangan pernah sekalipun kamu dekat buah kuldi. Apa yang saya makan? Tapi dibujuk, ditipu, dirayu, dibohongi sama iblis, akhirnya termakan buah kuldi. Singkat cerita, sampailah kemudian Nabi Adam sama Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Karena menurut riwayat Nabi Adam itu turunnya yanzilu Adam fil Hindi. Nabi Adam itu turunnya di negara India. Makanya orang India itu orang yang ganteng, buangir kayak siapa itu namanya? Saruhan. Ya, karena dulu turunnya di India. Coba dulu Nabi Adam turunnya di Mandarin, ya agak gagah sampai enggak enak sih ngomongin biasa ya. Karena tertik dengan Nabi Adam. Siti Hawa diturunkan itu di Jeddah. Di Arab Saudi itu kan ada namanya Jeddah. Jeddah itu artinya kota nenek moyang. Orang Arab itu merupakan pandai ya. Masih SD umur berapa? 10 tahun sudah kelihatan aura cantiknya. Ya. Karena dulu sebab Siti Hajar turunnya di Jeddah. Coba dia kan, contoh Siti Hajar penduduknya yang mager gini, wah. Ya. Jangan kalian salah kamu apa? Minta doa Nabi yang lain. Nabi Ibrahim nggak ngatasi, Nabi Isa nggak ngatasi, Nabi Musa nggak ngatasi.
Nabi Ibrahim cuma apa? Jangan kalian minta doa kepadaku. Kenapa? Sebab aku dulu seumur hidup pernah 2 kali berkata bohong. Ibu-ibu berapa kali bohongnya? Banyak. Bohong ya. Tapi Ibrahim itu cuma 2 kali, itu pun bohong. Kalau menurut syariat kita itu dulu bohongnya enggak apa itu? Yang enggak berdosa. Pertama bohongnya Nabi Ibrahim itu ketika patung-patungnya Raja Namrud semua dihancurkan, disisai tinggal 1 patung yang paling besar. Kampaknya digantungkan di patung yang paling besar itu. Ditanya sama Raja Namrud, Ibrahim, kamu kayak besar ini? Bukan. Siapa? Itu patung yang paling besar. Kamu gila Ibrahim, mana bisa patung rusak patung yang lain? Kalau kamu tidak bisa, kenapa kalian semua menyembah patung? Itu bisa penipu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu hidup di zaman Raja Namrud yang boleh. Kebiasaan Raja Namrud di antara perilaku belimnya, Raja Namrud itu senangnya sama wanita yang masih punya suami. Jadi kalau sama gadis cantik dia senang, sama janda yang cantik dia senang. Senengane karo wong wedok sing duwe bojo. Jadi kalau masih punya suami seneng. Makanya ketika Raja Nabi Ibrahim mau menyelamatkan Siti Hajar keluar dari Mesir, ditanya di pos keamanan, Ibrahim bisa bawa ini? Oh, ini adikku. Padahal itu istrinya. Makanya dikatakan, oh, ini hanya untuk menyelamatkan kehormatan istrinya. Sebab kenapa? Tahu rajanya itu punya selera sama wanita yang punya suami. Kalau sama rondo, sama gadis tidak sulit. Tapi kalau ada perempuan mesti punya suami. Makanya kalau hari ini ada orang laki-laki kok senengane bodoh bojone wong, jangan-jangan iku sik keturunan Raja Namrud. Keturunan dengan musim silaya. Sudah kamu temui Muhammad. Akhirnya kalau sampai semua berduyun-duyun, itu sebelum jenengan gak iso mikir, gak ada orang tua mikir, anak-anak mikir orang tua. Semua orang sudah panik, sudah berat, Allah hanya mikirkan diri sendiri. Akhirnya semua kita menghadap Rasulullah SAW. Muhammad, tolonglah kami, syafaatlah kami. Begitu mendengar tangisan umatnya Rasulullah langsung sujud dan dipanggil oleh Allah. Dalam sujudnya apa? Ummati. Ya Allah selamatkan umatku. Ya Allah selamatkan umatku. Ini yang namanya syafaat. Jadi kalau jenengan cuma ngandali sholat, ngandali poso, sedekah, orang berkualitas, susah mutu, gak banyak, kecil kemungkinan bisa sama. Tapi kalau jenengan khususnya NU, saya yakin percaya dengan namanya syafaat, utamanya syafaat Rasulullah, kekurangan amal ibadah kita, banyaknya kesalahan kita, insya Allah masih ada harapan bisa selamat di yaumil qiyamah, masuk surga sebab syafaatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma. Panjenengan juga berhimpun bersama, berkumpul dengan jamaiyahnya, organisasinya para ahli dan ulama. Karena itu selamat kepada seluruh pengurus, mudah-mudahan khidmat Bapak dan saudara sekalian, ibu semuanya benar-benar khidmat yang didasari atas dasar cinta dengan ulama, atas dasar cinta dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Maulid Nabi malam hari ini mendapat barokah dari Allah SWT. Usaha kita semuanya diampuni oleh Allah SWT. Hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia, hajat akhirat, diijabah barokahnya Rasulullah, diijabah barokahnya guru-guru kita, ulama-ulama kita. Semoga putra-putri
kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa minal faraz wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'atin la yusma wa min nafsin la tasba wa min 'ilmin la yanfa wa min hawlin arba. Allahumma utub bina fi taysiril 'asir fa inna taysiril 'asir 'alil yasir wa nas'aluka yusra wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna ziyarata Makkah wal Madinah ma'a salam. Allahumma ya Allah yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah inna natawassalu wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyur rahmah ya sayyidana ya Muhammad inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lidullah fi hajatina lidullah fi hajatina lidullah. Allahumma astur uyuban mu'allimina wa la tadhabba ka'ulumihim ana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada yang kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian acara pada malam hari ini sudah kita selesai laksanakan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir acara ini kita tutup bersama dengan doa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.